Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain turbin proton. Ya. Sudah ketahui seperti apa dan kapan kita harus menggunakan turbin proton. Ya. Ini kalau kita lihat, kapan kita menggunakan turbin proton, kita sudah tahu pada kuliah sebelumnya bahwa turbin proton itu digunakan untuk daerah-daerah yang mempunyai sumber daya air headnya tinggi, ya, ini head tinggi, tetapi debit rendah ya. Debit ini debit rendah. Nah, dari kurva ini kita bisa lihat tidak hanya head dan debit atau flow ya, tapi juga kita melihat ada putarannya, kecepatan putaran turbin ya. Jadi yang ini ada 600, ada 500, 428, 375, dan 333 ya. Kemudian ada garis daya ini ya, garis daya ini ya. Nah, yang ini 300 megawatt. Ini untuk yang proton. Oke, ya, kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Nah, kalau kita lihat konversi energi di dalam turbin proton itu seperti ini. Energi total ini ya, kita lihat dari ketinggian ya, faktor energinya ini adalah energi potensial. Ya, di sini potensial per satuan massa. Kemudian daerah ini, garis ini adalah masuk ke dalam nozzle, gitu ya, masuk ke dalam nozzle. Tingkat energinya ini besar C kuadrat per 2. C ini adalah kecepatan dari fluida. Ya. Nah, ketika keluar, ini keluar dari nozzle. Ya, ini keluar dari nozzle. Nah, ini masuk ke dalam, mulai masuk ke turbin. Ya, kita lihat tingkat energinya ya, seperti ini. Ya, sehingga ketika keluar dari nozzle, ini keluar dari keluar dari turbin. Ya, energinya adalah besar ini. Nah, ini CU, kemudian ya CU1, nah, C ini adalah faktor-faktor absolut di dalam apa ya? Dalam kita menganalisis perubahan energi atau transfer energi di dalam turbin proton. Jadi turbin proton secara prinsip adalah mengkonversi ini energi potensial menjadi energi mekanik. Oke, selanjutnya adalah ini. Ini adalah dimensi utama dari turbin proton. Ya. Yang pertama adalah D. Ya, D ini ya. D.
ini adalah diameter. Ya. Diameter dari runner. Jadi runner ini yang disebut runner ini adalah rangkaian dari turbin. Ini runner. Tidak hanya turbin proton, semua turbin rangkaiannya disebut dengan runner. Nah, perlu Anda perhatikan perhitungan diameter runner ini adalah pada tengah-tengah paket. Jadi dimulai dari sini, ya, sana. Ini yang diameter. Ya, jadi batasnya di sini. Maka di sini sampai ke sini. Kemudian yang kedua ini adalah Z. Z ini itu adalah jumlah paket atau mangkok. Ya. Tuh. Nah, Anda perhatikan juga di bawah sini, ini adalah jumlah nozzle. Jadi mesti Anda harus waspada karena di sini ada 2 Z. Ya, kalau yang di sini itu adalah jumlah nozzle, sedangkan yang di sebelah sini itu adalah jumlah paket. DD itu ini adalah diameter nozzle. Ya, sedangkan DS ini diameter jet, jet airnya ini. Kemudian yang terakhir ini B ini adalah lebar paket. Oke, kita teruskan. Nah, kalau kita kalau kita mau menganalisis turbin proton, maka kita harus menganalisis pertama adalah vektor-vektor kecepatan yang terjadi dari nozzle ke turbin ke paket, ya, ke paket. Jadi jet ini, ya, jet ini, nah ini itu kecepatannya, ya, vektor kecepatannya itu adalah C1. Sedangkan U ini itu adalah kecepatan paket, ya, kecepatan paket. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa tidak semua energi itu ditransfer ke paket, masih ada yang keluar ke sana, ya, sini. Ya. Sehingga kecepatan air yang keluar dari paket itu adalah V2. Kalau kita perhatikan ini vektornya tetap sama, ya. Ini juga U. Ini. Sedangkan nanti kita akan dapatkan vektor C2 yang tegak lurus dengan kecepatan ini, ya, kecepatan jet. Ya. Oke, berikutnya, nah sekarang kita mulai ke desain. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah variabel-variabel yang diberi garis bawah ini.
ya ada garis bawah di sini, ini itu menunjukkan adalah nilai absolut. Nilai absolut ini akan sangat bermanfaat ketika kita memperhitungkan konversi-konversi atau faktor-faktor yang mempengaruhi konversi energinya dari air ke paket. Nah, sebagai contoh ini kita lihat di sini. C1 ini ya, ini adalah kecepatan jet keluar dari nozzle. Besarnya ini ya. 2/2 G kali HH ini adalah head method. Ini bukan persamaan yang luar biasa karena ini hanya persamaan perubahan energi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, jadi ini hanya persamaan dari hukum kekekalan energi, ya, hukum kekekalan energi. Nah, sehingga kalau kita lihat faktor C1 absolutnya itu adalah ini, ya, C1 ini tadi kecepatan jet ini dibagi dengan 2G N, sehingga nilai absolutnya adalah 1. Ya, ini kita bicara tentang ideal ya. Nah, U1 ini itu adalah kecepatan keliling ya, kecepatan keliling. Kecepatan keliling itu berarti di sini kecepatan keliling itu. Kalau ini lingkaran, maka kecepatan keliling itu di sini. Ya, arahnya ke sana ya, tegak lurus dengan, nah ini tegak lurus dengan jari-jari, gitu ya. Ini namanya kecepatan keliling, oke, atau U ya, U1. Ini U1. Nah, secara ideal kecepatan keliling itu adalah setengah dari ini ya, setengah dari ini ya, setengah dari ini, sehingga nilai absolut dari U1 itu adalah 0,5. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan Euler, ya, maka efisiensi hidrolik dari turbin itu dirumuskan seperti ini. Ini ya, 2 ya. Nah, tadi kita sudah tahu C1U itu sama dengan 1, sedangkan CU2 itu 0. Sehingga efisiensi dari turbin itu bisa dituliskan seperti ini. Ini kita sudah tahu 0,5, ini 1, ini 1, dan ini 0. Sehingga efisiensinya itu sama dengan 1. Nah, ini ideal. Artinya kalau kita bicara ideal berarti semua energi yang diberikan air itu semuanya dikonversi menjadi energi
mekanis. Nah, tapi pada kenyataannya kan tidak demikian, selalu ada rugi-rugi yang terjadi. Nah, pada kenyataannya, ya, jadi untuk turbin yang nyata itu efisiensinya itu adalah kita tetapkan sekitar 0,96 ya, atau 96%. Sedangkan kecepatan absolutnya ya dari nozzle itu antara 0,99 sampai 0,995. Ya, kalau tadi kan kita secara ideal ini kan sama dengan 1, ini ideal. Ideal ini sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa untuk mendesain kita cukup menggunakan petunjuk-petunjuk ini. Jadi efisiensi kita tetapkan 0,96, kemudian kecepatan absolutnya itu antara 0,99 sampai 0,995 dari kecepatan nyata jetnya. Ya, saya beri catatan di sini saja. Ini dihitung dari kecepatan jet. Ya, jadi kecepatan jet kalau kita mau memperhitungkan itu adalah antara 0,99 sampai 0,995 dari kecepatan jet teori dihitung. Ya. Nah, C1U ini itu dapat kita buat menjadi 1. Ya, kalau tadi 0,9 ya. Ini kita bisa set menjadi 1 ketika kita akan mulai menghitung dimensi dari turbin. Tadi kita sudah tahu untuk efisiensi hidroliknya persamaannya seperti ini. Ya. Nah, karena ini tadi ini kita buat 1, ya, maka kecepatan keliling dari turbin faktornya menjadi 0,48%. Oke. Nah, kemudian berdasarkan persamaan kontinuitas, jadi persamaan kontinuitas itu ya, jadi persamaan kontinuitas ini, persamaan kontinuitas itu ini I itu ya samanya, I sama dengan P1 kali A1 itu sama dengan P2 kali A2. Jadi kalau suatu fluida itu melewati pipa dengan ukuran penampang yang berbeda-beda, maka berlaku persamaan kontinuitas seperti ini. Nah, jadi kalau dari sini semakin besar penampangnya, maka kecepatannya akan rendah. Ini adalah debit. Jadi debit itu ketika mengalir misalnya di dalam pipa bentuknya seperti ini, ya, P1 dan P2. Ini I di sini, ini juga Q. Maka di sini akan berlaku persamaan tadi ya. Oke.
Nah, sehingga pada turbin itu berlaku untuk jumlah air yang masuk ke dalam turbin itu dihitung dengan persamaan ini. Persamaan. Di mana tadi Z ini adalah jumlah nozzle. Ya, hati-hati dengan jumlah paket tadi ya. Ini jumlah nozzle. Kemudian ds ini tadi apa? Diameter. Ya, diameter. Ya, diameter Z ya. Nah, kemudian ini tadi faktor dari atau faktor kecepatan mutlak dari ya, kecepatan Z ya. Sedangkan yang ini adalah luas penampang dari Z. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa dari sana kita bisa menghitung diameter dari nozzle ya. Jadi diameter itu akan dihitung dari sini. Persamaan ini ya, ini tinggal dari D ini kita masukkan ke sini sehingga kita dapat persamaan ini. Ya. Kita pelan-pelan aja. Nah, jadi diameter Z ini sudah bisa kita ketahui dari persamaan ini ya, diameter Z, maka kita nanti akan bisa menghitung diameter dari nozzle-nya. Nah, berikutnya ini adalah untuk menentukan berapa ukuran dari paket, ya, lebar paket. Nah, lebar paket itu dibandingkan dengan Z, ya, jadi B ini lebar tadi ya, lebar paket. Sedangkan yang ini diameter Z. Perbandingan antara lebar paket dan diameter Z itu antara 3,1 ya, lebih dari 3,1 sampai 3,4. Nah, tetapi coba kita lihat di sini ya, ini petunjuk yang praktis itu adalah kalau nozzle-nya hanya satu, maka lebar dari paket, nah, coba kita lihat ininya dulu. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini lebar paket. Kalau satu nozzle, maka lebar paketnya adalah 3,1 kali diameter Z. Kemudian kalau dua nozzle itu 3,2 kali diameter Z. Dan kalau 6 nozzle itu diameter paketnya itu 3,3 diameter Z. Sehingga dengan demikian kita hanya menentukan sedikit sekali ya variabel, kita hanya akhirnya hanya menentukan berdasarkan ini tadi praktis ya. Nah, secara praktis jumlah paket itu minimal adalah 17. Nah, ini jumlah minimal. Ya, minimalnya 17.
Oke. Nah, diameter runner tadi, ya, kalau diameter runner ini sekali lagi tadi ya, untuk mengingatkan, ini dihitung dari sini sampai ke sini, ya, atau di sini ya. Nah, ini. Nah, untuk menentukan tadi, yang kita perhatikan ternyata bahwa diameter Z ini dipakai sebagai pedoman. Ya, selain mengukur menentukan dimensi dari paket, juga untuk digunakan untuk menentukan dimensi dari diameter runner. Nah, untuk head NATO sampai dengan 500 meter, itu diameter runnernya itu 10 kali diameter Z. Sedangkan untuk head yang sangat tinggi, sampai 1.300 meter, itu 15 kali diameter Z. Nah, Anda perhatikan, kalau diameternya itu kurang dari 9,5 diameter Z, maka kita kehilangan air. Kita akan kehilangan air karena nanti bakatnya jarang. Ya. Sedangkan untuk yang di atas 15 kali diameter Z, ini untuk turbin yang beroperasi pada head yang sangat tinggi. Nah, sekarang kita punya faktor yang disebut dengan speed number. Ya, speed number ini mirip dengan apa ya? Ya, faktor kecepatan ya. Ini adalah omega. Nah, ini kita sekali lagi saya ingatkan bahwa yang di garis bawah ini adalah nilai absolutnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa Q itu adalah ini adalah penantang Z, ya. Dan ini kecepatan dari kecepatan dari tadi keliling runnernya. Karena ini sama dengan 1, maka di sini sama ya, jadi P D kuadrat df per 4. Nah, omega ini absolutnya dihitung dari ini. Ya, omega ini adalah kecepatan sudut ya, dari kecepatan paketnya. Nah, ini U absolutnya ini 0,5. Sehingga kalau kita perhitungkan dari persamaan ini, itu omega absolutnya itu adalah seperti, sehingga speed number-nya itu menjadi seperti kali P D kuadrat ds kali Z. Ya, perhatikan Z di sini itu adalah jumlah nozzle. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, kemudian kalau ini kita keluarkan, maka persamaannya menjadi seperti ini.
Nah, ini sebagai contoh. Sebagai contoh, kalau diameternya itu 10 ds, kemudian nozzle-nya hanya 1, maka speed number-nya adalah 0,09. Ya, perbandingan antara ds dan d itu 10 ya. Tadi ini masih memenuhi syarat, karena yang tidak boleh tadi kan 9,5 ya, enggak boleh ini. Nah, bagaimana kalau nozzle-nya 6? Kalau nozzle-nya 6, maka speed number maksimumnya adalah 0,22. Ini adalah contoh, ini contoh dari perhitungan tadi. Jadi kemarin kita sudah tahu kalau desain turbin itu tergantung pada kondisi sumber daya air. Ya, jadi kondisi sumber daya air seperti ini. Ini kondisi sumber daya air. P ini simple. Ini P daya hidroliknya itu tinggal kita hitung dari rho B I R. Nah, untuk mempermudah, jadi untuk mempermudah desain kita menetapkan dengan C1U itu sama dengan 1, maka kita bisa menghitung tadi C1U adalah akar 2G. Nah, ya. Kemudian kita tetapkan 0,48, karena tadi maksimalnya adalah 0,5 secara ideal, maka kemudian kita hitung ini adalah 0,48 kali 149 meter per kon. Berikutnya kita memilih jumlah nozzle. Jumlah nozzle-nya kita pilih 5. Jadi ini kondisi SDA, ini kita hitung yang ini, kemudian ini kita tetapkan, ya kita hitung juga, tetapkan, kemudian ini kita hitung, ini yang ini kita tetapkan, kemudian yang di sini kita hitung. Oke, berikutnya nah, kita akan menghitung diameter dari jet. Ya, diameter dari jet. Persamaannya seperti ini. Simple, sehingga kita bisa menentukan bahwa diameter jetnya itu 0,22 meter. Ini sudah kita ketahui. Z ini 5, gitu ya. Kemudian C-nya ini sama dengan 1. Nah, kita menghitung lebar paket. Jadi dengan persamaan tadi, dengan nozzle jumlahnya 5, maka kita dapat lebar paketnya 0,3. Ini untuk nozzle jumlahnya 5. Nah, sekarang kita mau menghitung
diameter. Menghitung ulang diameter dari runner. Kita punya persamaan seperti ini, bahwa perbandingan antara D per DS itu seperti ini, ditambah dengan 8 menjadi 13,5. Ini ada perbandingan. Nih. Sehingga diameter runnernya itu menjadi 3 meter, 13,65 D. Oke, kita sudah menemukan diameter runner. Ya. Oke. Nah, speed-nya berapa? Speed-nya kita hitung ya, speed dari putaran ini, speed ini adalah kecepatan tadi ya, kecepatan keliling. Ya, kecepatan keliling ini kecepatan sudut dalam radian. Jadi persamaannya seperti ini. Ya. Nah, dari sini kemudian kita menghitung berapa RPM dari turbin. Ya, hitung dari sini. Ini U1. Ini 60. Kenapa dibagi 60? Nah, sorry kok bagi 60. Kenapa ini dikali 60? Ini karena juga menjadi RPM. Seperti maka kita menemukan bahwa kecepatan dari turbin itu adalah 452 RPM. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa jumlah kutub pada generator. Nah, kutub ya, ini jumlah kutub. Ini poles ya. Number of poles ini adalah jumlah kutub dari generator. Oke. Ya, jumlah kutub dari generator itu dihitung berdasarkan ini. Jadi standar frekuensi dari listrik kalau ini adalah 50 ya, 50 Hz. Gitu. 50 Hz. Jadi 3000. Jadi ini 50 Hz. Artinya 50 cycle kalau 1 menit ini tinggal dikalikan 60 ya, 6 sekon, sehingga ada 3000 per menit gitu ya. Nah, dari sana kita bisa menghitung bahwa jumlah dari kutubnya itu 7. Nah, artinya pada putaran 452, ya betul ya, yang 452, ya ini N ini sama dengan 452 RPM. Nah, jadi generator dengan jumlah kutub 7, ya, dengan jumlah kutub 7, pada putaran 452 RPM itu akan menghasilkan frekuensi 50 Hz. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu menghitung ulang kecepatan, karena tadi
jumlah kutubnya itu kita bulatkan dari 6,64 menjadi 7. Nah, sehingga kita perlu menghitung. Kenapa kita perlu menghitung? Supaya kecepatan putaran turbin itu bisa diatur pada 428,6. Karena kalau lebih berarti ini itu lebih dari 3000. Kalau ini lebih dari 3000, maka frekuensi listrik yang dihasilkan itu akan lebih dari 50 Hz. Sehingga nanti turbin itu akan dijaga putarannya 428,6 dengan cara mengatur jumlah air yang masuk ke dalam nozzle. Nah, setelah kita tahu ini kecepatannya berubah, ternyata tidak 452 tapi 428, maka kita menghitung ulang diameter dari runner. Ya, kalau tadi 3 meter, ini menjadi 3,16 meter. Jumlah paket kita tetapkan, ya ini bebas karena tadi minimal jumlahnya 17, ini kita pilih 22. Oke, kemudian berikutnya kita menghitung casingnya, ya, casing dari turbin. Nah, diameter dari casing untuk yang vertikal, casingnya ini dihitung berdasarkan diameter runner kali 3 kali ini paket ya. Nah, sehingga kita peroleh 9,4 meter. Sedangkan untuk yang vertikal itu 3,1 meter. Sorry, ini untuk yang vertikal turbin itu 3,1 meter ini itu adalah jarak ya, jarak dari turbin ke tailwater. Ya, jadi kalau ini kalau misalnya ini adalah misal ini adalah tailwater, maka ketinggiannya di sini itu adalah 3,1 meter. Ya. Oke, jadi seperti kuliah sebelumnya, untuk turbin proton yang digolongkan dalam turbin impuls itu permukaan air keluar atau tailwater itu tidak boleh merendam turbin. Jadi di jarak di sini jaraknya adalah 3,5 kali paket, sehingga 3,1 meter. Nah, ini adalah ringkasan dari perhitungan kita tadi. Jadi ini kondisi SPA, sumber daya air, dengan debit atau flow air flow-nya itu 28,5 meter kubik per sekon dan head-nya 1130. Kemudian C1-nya kita pilih 1, kemudian U1-nya ini ya, angka-angka absolut ini itu 0,48, kemudian Z ini jumlah nozzle, jumlah paketnya, jumlah nozzle, kemudian ini ukuran paket, ini jumlah paket.
Ya, kemudian yang ini itu jumlah kutub generator. Ini yang dipilih ya, kita pilih. Kemudian hasil perhitungan kita ini diameter Z, ini RPM runner, kemudian ini diameter runner, ini ketinggian tailwater terhadap jarak ya, jarak turbin ke tailwater. Kemudian ini casingnya 9,4 meter. Daya yang dihasilkan 288 kW. Oke, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berikut ini. Kemudian untuk tugas Anda ya bisa Anda dapatkan di sini juga. Ini ya tugas. Nah, tugasnya ini dengan kondisi awal seperti ini. Ya, jadi Anda buat rancangan turbin air, ya, turbin Pelton dengan kondisi sumber daya air seperti ini. Nanti Anda ikuti saja perhitungan-perhitungan ini dari 1 sampai 13, ya, tetapi dengan syarat Anda jelaskan variabel-variabelnya. Jadi yang pertama, ini persyaratannya adalah jelaskan variabel. Jadi misalnya T1U ini apa, kemudian U1 apa gitu ya. Tidak hanya sekedar menulis ulang T1U sama dengan 114 meter per sekon, kemudian U1 sama dengan 54,6 meter per sekon. Tapi harus jelas ini asal usulnya dari mana. Ya. Jelaskan asal usulnya. Ya, jadi untuk semuanya harus jelaskan asal usulnya ya. Maksudnya ini jelaskan variabel-variabel. Yang kedua, kerjakan di atas kertas 4. Ya. Yang nomor 3 itu upload dengan nama file, ya, nama file min, kemudian nama, Pelton, ya, PDF ya, dengan PDF. Jangan lupa untuk memberi nama di halaman pertama pojok kanan atas. Gunakan tinta biru. Oke, saya kira itu ya yang untuk tugas Anda. Ini cukup mudah, hanya menyalin saja, hanya persyaratannya harus menjelaskan asal usulnya dari mana, ya, variabel-variabel ini. Variabel T1U, U1, kemudian ada DS, ada D. Jadi Anda harus paham D itu apa, DS apa, kemudian Z itu apa, supaya tidak keliru menafsirkan, karena Z itu ada 2, Z untuk jumlah paket, ada 3 malah ya. Z pertama Z jumlah paket, yang kedua Z jumlah nozzle, yang ketiga Z jumlah kutub dari generator. Oke, saya kira itu ya untuk kuliah kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.